Di pagi hari, sambil mendengarkan berita mengenai kota Gotham, ada seorang pria yang bernama Arthur Fleck yang sedang merias wajahnya atau sedang berdandan menjadi badut. How long it takes. The idea of an concern over the latest increase in heating oil prices. Renters in the metro area. Dan ternyata ia merubah penampilannya untuk bekerja sebagai badut. Sambil mendengarkan dentingan piano di sampingnya, Arthur terus menari selayaknya menjadi badut. Beberapa saat kemudian muncul sekelompok pemuda yang tiba-tiba merebut papan promosi dari Arthur. Arthur yang panik langsung mengejar anak-anak tersebut. Setelah akan berhasil mengejar anak-anak tersebut, tiba-tiba, ya, seperti yang kalian lihat, ia mendapatkan perilaku yang tidak pantas oleh anak berandalan di kota tersebut. Yang awalnya manusia lemah ini akan menjadi seorang psikopat karena keadaannya. Arthur memiliki penyakit yang apabila suasana moodnya sedang buruk, ia akan tiba-tiba tertawa yang tidak bisa dikontrol olehnya. Oleh karena itu, Arthur sering kali konsultasi kepada psikiater. Psikiater tersebut ingin meminjam buku harian Arthur yang dikira penyakit mental Arthur mereda. Setelah melihat buku harian Arthur, psikiater terkaget karena khawatir psikiater tersebut memberi resep obat untuk kebutuhan Arthur. Wondering if you could ask the doctor to increase my medic. Surely they must be doing. Di dalam kereta menuju perjalanan pulang, Arthur sedang bercanda dengan anak kecil. Ibu anak kecil tersebut merasa risih. Ibu tersebut sempat membentak Arthur. Yang tiba-tiba Arthur tertawa, ibu tersebut merasa aneh kepada Arthur. Dan Arthur pun memberi sepucuk kertas yang bertuliskan, malam pun tiba, sesampai di apartemennya, tidak lupa selalu Arthur mengecek kotak surat yang isinya selalu kosong. Ternyata ibunya menyuruh Arthur setiap pulang ke apartemennya selalu mengecek kotak surat tersebut walaupun kosong. Dan ini ibunya Arthur yang bernama Penny Fleck. Berharap ada balasan dari seseorang. Di jam istirahatnya, Arthur bersama ibunya selalu menonton siaran acara TV Murray Franklin Show. Siaran TV tersebut merupakan siaran TV yang terkenal di kota Gotham. Sehingga Arthur membayangkan agar dirinya duduk di bangku penonton. Namun tidak bisa karena keterbatasan ekonomi. Tiba-tiba di dalam bayangan Arthur, Murray memuji Arthur sebagai orang terhebat. Namun sayangnya, itu cuma bayangan Arthur saja. Keesokan harinya, di tempat kerjanya Arthur, bertemu partner yang bernama Rundal. Rundal tiba-tiba memberi senapan beserta pelurunya kepada Arthur. Arthur yang belum terbiasa sempat syok dan sempat menolak. Namun, Randall meyakinkan bahwa untuk perlindungan diri dan Arthur pun mau. Terbitlah cuan bagi si Randall. Tak lama kemudian muncul temannya yang bernama Gary bilang kepada Arthur bahwa bosnya Hottie ingin menemui Arthur di kantornya. Di dalam kantor bosnya marah besar kepada Arthur perkara bahwa Arthur menghilang di saat jam kerja, ditambah papan promosinya pun menghilang. Dan berharap diberi konsekuensi, akan tetapi bosnya tetap memberi sanksi dipotong gaji. Sepulang harinya yang berat bagi Arthur dan tetap melakukan aktivitas seperti biasa, di dalam lift, Arthur
bertemu seorang perempuan bersama putrinya yang bernama Sophie, yang sepertinya memberi kode untuk mengajak berbicara dengan Arthur. Namun si anak kecil ini terus mengganggu ibunya dan Arthur pun cuman menanggapinya. Dengan rasa penasaran, Arthur bertanya kepada ibunya kenapa surat dia yang selalu berikan ke Thomas Wayne begitu penting. Bagi ibu Arthur, surat yang selalu diberikan kepadanya berharap memberi pertolongan karena Thomas Wayne itu orangnya baik. Di jam istirahatnya Arthur menonton TV sesambil memainkan senapan barunya. Tiba-tiba tak sengaja Arthur menekan peletuk yang mengakibatkan suara tembakan membangunkan ibunya, dan untungnya tidak terjadi apa-apa. It's not him. Keesokan harinya, Arthur menghabiskan harinya untuk mengikuti perempuan yang bernama Sophie yang kemarin ketemu di lift. Dan sesampainya Sophie masuk gedung tempat bekerjanya, Arthur sempat ingin mengikutinya, namun dia bimbang dan tidak jadi untuk mengikuti. Skin berpindah di dalam pertunjukan komedian amatir. Di sini Arthur meneliti bahwa lelucon orang yang disukai orang dewasa itu adalah yang dimana Arthur tidak menemukan kelucuan di dalamnya. Di dalam rumahnya Arthur menulis di jurnal buku harian ya. Bagian terpuruk dari rasa sakit mental adalah orang-orang yang memaksa dirinya untuk berpura-pura tidak memiliki penyakit mental. Dan tiba-tiba Sophie mendatangi Arthur ke apartemennya, yang ternyata Sophie tahu tadi siang Arthur selalu mengikutinya. Sambil bercanda yang dikira Arthur akan merampok tempat bekerjanya Sophie, dan Arthur pun mengajak Sophie untuk melihat penampilannya di komedian amatir, dan tak tertuganya Sophie pun mau sambil tersenyum. Keesokan hari, Arthur sedang bekerja di rumah sakit disabilitas anak. Saking gembiranya suasana saat itu, akan tetapi tiba-tiba senapan yang dibawanya jatuh saat menari dan menjadi suasana saat itu canggung. Wait. Di hari itu juga Arthur langsung dipecat dan sempat memohon lewat warung telepon di jalanan agar diberi kesempatan. Namun tetap bos marah besar karena kesalahan besar yang telah dibuat Arthur. Saat perjalanan pulang naik kereta, di kereta tersebut dihadiri pemuda kaya yang sedang kobam dan melecehkan satu wanita. Yang gawatnya, tiba-tiba penyakit tertawa Arthur kambuh lagi. Pemuda tersebut menyangka Arthur sedang menertawai mereka, sehingga terjadilah bullying kepada Arthur. Arthur yang kesal karena harinya sedang hancur, Arthur menarik senapan dan menembak pemuda-pemuda tersebut untuk pertama kalinya, yang mengakibatkan pemuda kaya itu tewas yang mengenaskan. Selepas itu Arthur sembunyi dan menyadari atas perbuatannya. Namun di sini mulai dilihatkan psikopatnya. Terlalu banyak orang kaya menindas orang miskin. Arthur untuk mengadili hal tersebut merasa puas untuk dirinya karena sudah menewaskan pemuda kaya tersebut. Dan kalian penasaran untuk cerita selanjutnya? Kita lanjut di part 2. Sampai jumpa di video selanjutnya.